pendidikan Pancasila. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian cek terlebih dahulu kelasnya, samping kiri kanan kalian, rapihkan tempat duduknya. Jadi jika sudah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Untuk doanya silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Sandy, Bu. Sandy. Ya, silahkan Sandy untuk memimpin doa. Oke, baik, terima kasih Bu. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu daripada doa yang saya lepaskan. Dengan teman-teman menyesuaikan. Alhamdulillah saya tadi sudah menerima bersama sekali oleh saya dan saya tahu Rabbi zidni ilma wa rizqi. Amin. Terima kasih Nak Sandy. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Muhammad Robi Firly, Nuraini, Hadir, Bu. Sandy Fahri Wijaya, Syahrizal Fayat. Tidak hadir, Bu. Sakit. Ada suratnya, Bu. Iya. Sudah berapa hari sakitnya? Baru hari ini sih, Bu. Jadi semoga kalian tetap jaga kesehatan supaya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran setiap hari, dan semoga Syahriza kita doakan cepat pulih dan cepat kembali ke sekolah. Amin. Oke, setelah itu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Saya, Bu. Ya. Jadi kemarin itu kita sudah belajar tentang gotong royong, Bu. Gotong royong itu ada di lingkungan keluarga dan sekolah, juga masyarakat, Bu. Jadi ada 3 aspek yang kita pelajari pada minggu pertama, yaitu gotong royong di lingkungan keluarga, gotong royong di lingkungan sekolah dan masyarakat ini. Untuk contohnya sendiri adalah masing-masing kalau di keluarga itu membantu pekerjaan orang tua secara bersama-sama, dan kalau untuk di lingkungan sekolah itu piket bersama. Kalau di masyarakat itu kerja bakti, Bu. Misalkan masyarakat itu bekerja sama secara gotong royong untuk memastikan selokan yang ada di perumahan mereka dan sebagainya, Ibu. Terima kasih. Tepat sekali jawaban dari Nuraini. Boleh kita beri apresiasi. Yang lain ada yang menambahkan? Gotong royong di lingkungan sekolah, masyarakat, atau mungkin pengertian gotong royong sendiri masih ingat nggak? Pengertian gotong royong. Oke, siapa? Saya melanjutkan dari teman saya tadi. Yang benar kita minggu lalu sudah bahas tentang praktek gotong royong itu. Sudah banyak kita bahas tentang sekolah, keluarga, masyarakat, gimana upayanya, gimana penerapannya. Mungkin untuk gotong royong itu sendiri artinya kita pelaksanaannya untuk memudahkan kita gitu ya. Praktek gotong royong itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih mudah gitu, karena dilakukan bersama-sama. Terima kasih untuk kalian telah berpartisipasi aktif dalam pelajaran kali ini. Jadi sesuai dengan instruksi Ibu di minggu lalu bahwa kita telah mempelajari beberapa gotong royong di lingkungan sekolah, masyarakat, dan sekolah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang gotong royong dalam bangsa dan negara sesuai yang telah Ibu sampaikan di minggu lalu. Nah, di sini sebelum itu Ibu akan menyampaikan bahwa ada pun capaian pembelajaran kita, yaitu bisa kalian baca, menginisiasi kegiatan bersama dengan prinsip gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada 2 tujuan yang akan kita capai, yaitu ada yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menentukan contoh gotong royong dalam berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menginisiasi contoh gotong royong dalam berbangsa dan bernegara secara tepat. Nah, tadi kan sudah diberi contoh oleh Nak Nuraini tentang gotong royong di lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga. Nah, sekarang kita menentukan contoh gotong royong dalam berbangsa dan bernegara, gitu kan. Sebelum itu, kalian ada nggak pikiran bahwa ketika kalian mendengar contoh gotong royong di lingkungan bangsa dan bernegara itu seperti apa? Saya, Bu. Ya, saya izin menjawab kembali ya, Bu ya. Saya sangat tertarik sekali dengan materi kita pada hari ini, yaitu contoh
kabinet itu dapat bekerja sama, bergotong royong untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini, Ibu. Kalau mereka tidak bergotong royong satu sama lainnya, maka pekerjaan mereka akan menjadi susah. Misalkan dibebankan kepada presiden saja, maka presiden kan hanya satu orang, Bu, tidak bisa mengakomodir seluruh profesi yang ada di Indonesia sendiri. Makanya perlu kerjasama pemerintahan, misalnya seperti adanya kepala desa, gubernur, dan juga bupati, karena bisa mengakomodir dari gotong royong sendiri sampai ke pemerintahan yang tertinggi, yaitu presiden itu. Mungkin sekian, terima kasih. Betul sekali, tepat sekali dari pertanyaan yang telah dijawab oleh Nak Nuraini ya. Jadi gotong royong dalam berbangsa dan bernegara itu berkaitan dengan kepemerintahan. Nah, tadi disebutkan bahwa negara itu ada presiden dan menteri-menteri. Mungkin kalau di negara lain ada yang bersifatnya kerajaan, yang dipimpin oleh raja. Nah, kalau di Indonesia sendiri dipimpin oleh presiden karena kita sistem presidensial ya. Nah, kemudian selain itu ada contoh-contohnya dalam bergotong royong dalam berbangsa dan bernegara, yaitu kita bisa menjaga fasilitas umum, kemudian membayar pajak, kemudian merayakan atau mengikuti hari kemerdekaan. Seperti apa hari kemerdekaan Indonesia? Yaitu hari 17 Agustus 1945. Nah, gotong royong seperti apa yang dapat dilakukan? Misalkan di hari-hari kemerdekaan kita itu contoh gotong royong ini seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, nah Sandy. Ya, mungkin untuk yang hari kemerdekaan kita bisa dari kampung misalnya, kita buat event-event gotong royong dengan mungkin panjat pinang, ya event lomba lah untuk memperingati 17-an. Mungkin itu. Yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Ya, Nak Robi. Dalam memperingati hari besar seperti 17 Agustus atau hari kemerdekaan, bisa dilakukan dengan ini upacara ataupun seperti tadi sudah dijelaskan saya tadi, lomba-lomba, dan juga terkadang presiden yang sebelumnya itu mengadakan lomba untuk meningkatkan semangat semangat masyarakat Indonesia. Ini seperti itu. Baiklah, tepat sekali jawaban yang telah diberikan oleh Nak Sandy dan Nak Robi. Boleh kita tepuk tangan bersama. Jadi benar sekali ya bahwa gotong royong itu ada yang contohnya membayar pajak, menyelenggarakan peringatan hari nasional seperti yang telah dijawab oleh anak-anak sekalian, yaitu ada peringatan hari 17 Agustus yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia dan menjaga fasilitas umum. Kira-kira kalau misalnya kalian melihat di sini gotong royong dalam bangsa dan negara dalam membayar pajak. Nah, seperti apa yang kalian bayangkan? Kenapa kita harus membayar pajak? Untuk apa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Oke, Nak Robi. Jadi pajak kan fungsinya untuk ini mengatur keuangan negara. Kalau bisa dibilang salah satu sumber dari pendapatan negara itu adalah pajak. Nah, jadi pajak itu digunakan untuk negara dalam membangun fasilitas umum, memperbaiki fasilitas umum, ataupun dapat salah satu kegunaan pajak itu bisa menggaji, memberikan gaji kepada ASN maupun bantuan seperti bansos ke orang itu kan. Betul sekali yang telah dijawab oleh Nak Robi ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib membayar pajak karena uang yang digunakan dari warga atau bangsa Indonesia ini akan dipergunakan untuk infrastruktur pembangunan di Indonesia yang tentunya itu fasilitas-fasilitas umum yang akan digunakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, fasilitas itu bisa berupa jembatan, kemudian jalan. Karena kan kalau misalnya jalannya rusak, kita juga akan rusak, akan terjadi kecelakaan. Nah, pada kegiatan penegaran kita hari ini, Ibu mau kita berdiskusi. Jadi setelah Ibu lakukan pemetaan awal, kalian itu mendapatkan kelompok sesuai dengan pemetaan awal, yaitu
virtual. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian bisa simak videonya dan kalian boleh analisis lagi. Oke, sudah disaksikan semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi di sini Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang ini dari kelompok 1 dari kelompok Robi dan Sahriza. Baiklah, tadi sudah LKPD-nya Ibu bagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi selanjutnya yaitu Ibu ada artikel, silahkan dibuka WhatsApp grupnya. Link artikel itu sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup, jadi bisa kalian baca dan nanti kalian analisis hasil dari artikel tersebut. Dan untuk penayangan videonya tadi juga sudah ditayangkan, silahkan kalian analisis dan kalian tulis di lembar kerja peserta didiknya. Kalian menganalisis, kemudian solusinya seperti apa supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang di video, kemudian bagaimana mengatasi solusi agar masyarakat di Indonesia itu mau membayar pajak tanpa ada paksaan dari siapapun. Oke ya, silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 30 menit cukup ya? Cukup, Bu. Silakan. Iya. Jadi solusinya apa ini? Itu dulu dari video itu. Kalau menurut aku sih
Iya Bu. Dulu. Kegiatan diskusi kalian ibu nyalain juga ya ini ya. Iya Bu. Bu, tidak apa-apa kalau kami nanti ada suara dari video kami ya Bu ya. Boleh. Sekreatif mungkin kalian. Kalau misalnya masih mau nonton videonya itu sudah ibu kirim di WhatsApp group juga ya, video artikel sudah ibu kirim di WhatsApp group kita, WhatsApp kelas. Baik Bu. Waktunya 5 menit lagi ya. Baik Bu. Ini kau. Ya. Aduh, baik. Bagaimana? Sudah Bu, sudah siap kan? Ya. Siap. Oke. Masa prodinya Kelompok sudah. sudah Bu. Siap. Jadi sekarang kita akan menyajikan hasil dari diskusi antar kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siapa duluan yang mau maju dari kelompok Kami Bu, kami. kelompok Nur Aini ya? Ya, Sekarang ya Bu. Ayo, makasih. produknya boleh dikirim ya di Iya. WhatsApp group Ya. dari download. Dimulai ya Bu ya. Ya, silakan. Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nona atas kesempatannya dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 ya Bu ya. Ya. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan kasus dari video pembelajaran, di mana dari hasil presentasi kami ini kami dapat memberitahukan kepada Ibu bahwa produk yang kami hasilkan adalah berupa video pembelajaran Ibu yang akan kami tayangkan sebagai berikut. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai video tersebut oleh teman saya Sandy Pariwijaya. Kepada yang silakan. Oke, mohon izin untuk video yang kami buat ini tentang praktik gotong royong gitu ya, upaya mempertahankan dan upaya kita bagaimana menanggapi situasi untuk gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Jadi seperti yang kita lihat bahwa tanda pentingnya adalah gotong royong itu dalam berbangsa dan bernegara gitu. Jadi gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa gitu ya. Artinya ya gotong royong itu dapat meningkatkan kerukunan antara warga, solidaritas juga gitu ya, untuk dapat menumbuhkan kebersamaan dan kasih sayang sesama gitu. Harusnya selanjutnya itu ada meringankan pekerjaan gitu ya. Dalam berbangsa dan bernegara juga bukan hanya dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah gitu ya, sama aja gitu untuk meringankan pekerjaan gitu ya. Dalam gotong royong itu ya tentunya dapat bisa menghemat waktu gitu ya, karena dilakukan bersama-sama. Jadi tujuan itu akan cepat tercapai karena dilakukan dengan
kebersamaan gitu ya. Jadi yang terakhir juga ada menanamkan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri gitu. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tertanam nilai-nilai Pancasila yang kita lakukan dari gotong royong itu gitu. Jadi dapat menjadi sarana lah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila gitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya mungkin untuk hasil analisis kami gitu ya, dari video yang kami buat ini. Oke, kita akan dilanjutkan oleh rekan saya gitu. Baik, di sini Bu, dari video yang Ibu berikan itu hasil analisis kami bahwa ada sejumlah anak remaja yang mereka ini tergolong masih sekolah ya Bu ya. Kira-kira usianya itu rentan usia anak kelas 1 SMA Bu kalau berdasarkan analisis kami. Nah mereka itu merusak fasilitas umum Bu, berupa jembatan itu mereka ada yang menendangnya, ada yang melemparnya dan sebagainya. Menurut analisis kami bahwasanya sebagai warga negara ya Bu ya, kita tidak boleh melakukan hal tersebut karena hal tersebut adalah salah satu bentuk dari hal yang menyimpang dari kegiatan gotong royong itu sendiri Bu. Padahal dalam kehidupan bernegara kita sebagai warga negara harus menjaga fasilitas umum tersebut di mana sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan Ibu. Nah, solusi yang kami dapat berikan dari video kasus tersebut adalah berupa menurut kami ini ada kerjasamanya Bu antara keluarga, sekolah dan juga pemerintahan Bu, masyarakat sendiri, di mana anak tersebut harus diberikan edukasi dari keluarganya Bu, karena perbuatannya itu merupakan perbuatan yang salah Bu. Nah apalagi diupload di sosial media bisa jadi nanti dicontoh oleh peserta didik yang lain atau warga yang lain Ibu. Maka oleh karena itu sebaiknya pemerintah ataupun masyarakat setempat mendatangi peserta didik tersebut Bu dan memberikan edukasi bahwasanya perbuatannya itu salah Ibu. Dan mengapa hal tersebut harus diberikan sanksi ataupun hukuman berupa nasihat kepada peserta didik ataupun remaja tersebut agar tidak ditiru lagi Bu, ditiru dan juga dapat menyebabkan lunturnya budaya gotong royong ataupun menyimpangnya sikap gotong royong di kehidupan berbangsa dan bernegara Bu. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Jadi penjelasan dan produk karya yang sudah kalian rancang, buat itu sudah bagus sekali ya, sangat menarik gitu videonya. Dari penjelasan dari Sandy dan Nuraini juga sudah sangat bagus, sudah jelas, sudah memberikan analisisnya, penjelasannya, siapa yang melakukannya, kemudian solusinya juga sudah bagus sekali. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi dari kelompok Nuraini dan Sandy? Baik, sebenarnya jadi hasil dari analisis kelompok 2 dan peserta video itu sudah bagus. Sekian. Ya, baiklah, terima kasih. Silakan kelompoknya boleh ditutup. Baik Bu, terima kasih. Kami akhiri presentasi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Selanjutnya kelompok Robi ya. Ya Bu. Buat apa Robi? Poster. Poster. Boleh dibiarin ya Nak? Ya. Terlihatnya posternya Nak? Terlihat Bu, sangat menarik sekali. Silahkan Robi dibuka, dipresentasikan. Baik. Terima kasih Ibu atas catatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bindi dan juga ada teman saya yaitu Salih Al-Fadhil yang telah sakit. Nah, meskipun saya lagi sakit, tapi kami tadi telah berdiskusi secara virtual melalui chat ya. Ya. Jadi dia tetap bekerja sih. Ya. Jadi dari hasil kasus yang kita tadi kan itu kasus mengenai pajak, pelanggaran pajak. Jadi dalam hasil analisis kami itu masih ada beberapa warga yang kita tidak membayar pajak, menyelewengkan pajak, bahkan mereka tidak peduli, mereka itu tidak peduli akan adanya pembayaran pajak. Nah, untuk itu kami memberikan solusi kepada masyarakat Indonesia yang tidak mau bayar pajak itu dengan mengadakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun dapat dilakukan oleh sekolah untuk
memberitahu pada peserta didik akan pentingnya pembayaran pajak, karena pajak itu sendiri kan merupakan suatu hal yang penting bagi berlangsungnya suatu negara, karena pajak merupakan sumber daya dari penghasilan negara, yang mana dengan pajak maka negara itu dapat memperbaiki atau membangun fasilitas-fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh warga negara, dan bahkan dengan fasilitas umum itu juga dapat membantu kegiatan dari warga negara itu sendiri. Nah, tapi meskipun warga negara itu harus disosialisasi, tapi pemerintah juga harus memberikan kepercayaan yang tinggi pada masyarakat, seperti menggunakan hasil pajak tersebut dengan maksimal, seperti membangun fasilitas atau memperbaiki fasilitas dengan maksimal dan cepat tanggap, sehingga apapun fasilitas umum yang rusak yang mempunyai kendala dapat diperbaiki langsung tanpa ditunda-tunda lagi, atau kalau di istilah sekarang ini baru diperbaiki setelah viral dulu. Iya. Itu. Nah, dari poster kami juga, kami itu mengajak untuk para warga negara untuk membayar pajak. Yang mana di dalam kata-katanya itu kami membuat lalu para warga negara, mari kita membayar pajak, dan dengan slogan satu tindakanmu begitu berarti untuk negara. Oke, kita sama-sama ya semoga Itu berarti satu tindakanmu. Satu tindakanmu begitu berarti bagi negara. Oke, bareng-bareng ya, boleh dipimpin oleh Nak Robinya. Satu tindakanmu Begitu berarti untuk negara. Terima kasih Nak Robi. Presentasinya sudah sangat lengkap, sudah menjelaskan analisis dari kasus pelanggaran gotong royong, yaitu tidak membayar pajak, kemudian solusinya seperti apa, sudah sangat bagus, dan juga posternya juga sangat menarik ya, sangat berani gitu, merah. Kemudian ada slogan-slogan yang bagus sekali, satu tindakanmu begitu berarti bagi negara. Berarti satu tindakan itu membayar pajak. Membayar pajak itu sangat berarti untuk negara Indonesia, karena merupakan salah satu penghasilan negara Indonesia untuk memperbaiki, membangun infrastruktur pembangunan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Dari kelompok lain mungkin ada yang ingin menanggapi dari hasil presentasinya Nak Robi, silakan. Saya Bu, Ya. jadi menurut saya dari hasil produk dan juga presentasi dari Robi itu sudah bagus sekali Bu, sangat menarik, dan kami mengerti bahwasanya membayar pajak itu adalah suatu kewajiban, di mana kita sebelum kita menuntut hak kita harus menjalankan kewajiban kita. Tapi Bu, mungkin kenapa warga negara itu agak sedikit kurang untuk membayar pajak, mungkin merasa kurang percaya kepada pemerintah Bu, karena terkadang kok masyarakat itu sudah membayar pajak, tetapi fasilitas umum dan juga yang lainnya itu belum semaksimal mungkin Mas, pemerintah untuk mengoptimalkannya, mengimplementasikannya, dana tersebut teralokasikan dengan baik, karena seperti yang kita lihat bahwa korupsi di Indonesia itu masih sangat banyak sekali Bu. Jadi dengan demikian terkendalanya penyaluran dana pajak itu sendiri kepada rakyat tidak tersampainya karena adanya konflik tersebut. Mungkin terima kasih. Itulah kenapa disebutkan tadi oleh Nak Robi ya, baru viral dulu baru diperbaiki. Iya, Bu. Jadi manfaat sosmed juga itu sangat bagus ketika viral itu. Jembatan rusak, jalannya lubang-lubang, viral, kemudian baru terlihat oleh pemerintahan kita, baru diperbaiki seperti itu. Jadi penggunaan sosial media juga itu kita sebagai warga negara Indonesia harus bijak dalam menggunakan sosial media seperti itu. Terima kasih Kak Robi, silakan tutup presentasinya. baik, sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti punya kelompok Nuraini kumpulkan juga ya package-nya. Ini Bu. Nanti akan Ibu nilai, Ibu masukkan ke daftar nilai kalian. Baik Bu. Oke, jadi selanjutnya dari pembelajaran kita, kegiatan kita pada hari ini, apa yang bisa kalian ambil gitu? Apa yang kalian dapatkan? Berapa banyak yang telah kalian dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Silahkan, siapa yang mau memberikan kesimpulan mungkin? Oke,
Jadi kesimpulan yang saya dapat dalam pelajaran hari ini yaitu gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bahwasanya gotong royong itu sangat-sangat penting bagi kehidupan negara. Mana gotong royong itu dapat menyukseskan keberlangsungan suatu negara, karena dengan gotong royong maka instansi-instansi negara seperti presiden dan menteri-menterinya maupun DPR itu dapat berjalan dengan baik, seperti adanya kerjasama antara menteri, yang mana menteri juga kan sebenarnya adalah pembantu presiden. Maksudnya menteri itu mempunyai tugas untuk membantu presiden dalam menjalankan suatu pemerintahan. Nah, apalagi dalam gotong royong dalam negara itu juga kan mempunyai kolaborasi antara DPR dan menteri maupun presiden, yang mana DPR itu mempunyai tugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Ya meskipun aspirasi tersebut masih terkadang belum sesuai dengan harapan, tetapi aspirasi-aspirasi inilah yang dapat membangun dan memperlancar kehidupan negara kita. Nah, selain itu dengan membayar pajak juga merupakan salah satu gotong royong yang dapat dilakukan pada kehidupan berbangsa dan negara, yang mana gotong royong itu dapat memberikan efek yang sangat penting bagi berlangsungnya suatu negara, karena pajak itu merupakan salah satu sumber penghasilan dari negara, karena dari sumber penghasilan tersebut nantinya negara itu dapat memperbaiki, membangun fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh setiap warga negara Indonesia. Oke, betul sekali kesimpulan yang telah dibuat oleh Narobi. Ada yang ingin tambahkan lagi mungkin? Saya Oke, silakan. Jadi saya pendapat sekali dengan pendapat teman saya. Di sini saya ingin menambahkan bahwa contoh gotong royong salah satu yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu adalah hari peringatan Bu. Jadi merayakan hari peringatan ataupun hari besar di Indonesia. Salah satunya adalah 17 Agustus, di mana Presiden dan juga menteri-menterinya akan mengadakan upacara. Nah, untuk persiapan upacara itu tentunya harus adanya kerjasama Bu untuk menghasilkan upacara 17 Agustus yang sangat bagus sekali, dan juga melalui perayaan-perayaan tersebut juga ada lombanya dan sebagainya. Untuk menghasilkan lomba ataupun karya event-event besar di Indonesia itu perlu adanya gotong royong Bu. Seperti misalkan adanya konferensi Fair Asia yang diadakan oleh negara Indonesia yang berkesempatan mendapatkan giliran dari PBB sendiri, dan juga misalkan diadakannya event seperti sepak bola dan sebagainya Bu. Itu semua dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia dan juga kerjasama antar warga negara Indonesia agar bisa menghasilkan event yang besar dan dilirik oleh negara dunia, sehingga silaturahmi Indonesia dengan negara luar juga terjalin dengan baik untuk mencapai tujuan bersama tadi Bu. Karena negara Indonesia sendiri tidak bisa bekerja sama ataupun membangun negara sendiri tanpa bantuan dari negara-negara lain, dan itu merupakan salah satu bentuk juga gotong royong dari berbangsa dan negara dalam capaian internasional itu. Mungkin sekian, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Narobi dan mulai ini ya. Terima kasih telah memberikan kesimpulan kita pada hari ini, itu mengenai gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana ada gotong royong membayar pajak tadi, kemudian ada hari peringatan hari nasional 17-an, kemudian ada event-event yang besar juga yang tentunya melibatkan pemerintahan juga. Nah, berarti banyak sekali ya materi yang didapat hari ini. Banyak Bu, ya sekali. Kemudian gimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan kita pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa lebih senang atau kalian lebih semangat lagi untuk gotong royong nantinya? Gimana perasaannya? Nah, Sandy ya, gimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, untuk kegiatan kita hari ini menurut saya sudah cukup menarik gitu ya. Dari tampilan-tampilan produknya gitu ya, dari poster, dari pembelajaran yang sudah kelompok-kelompok buat, itu menurut saya menarik sekali untuk dilihat, diamati, dan juga dari praktik gotong royongnya juga sudah terlihat juga gitu ya. Dari materi-materi yang sudah dijelaskan, saya sudah paham dan sangat menarik sekali untuk dipelajari lebih lanjut untuk praktik gotong royong dalam kehidupan bernegara ini. Jadi setelah kegiatan pembelajaran hari ini, harapannya kalian bisa mencontohkan perilaku yang mencerminkan gotong royong itu sendiri, mau dari lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, maupun sebagai warga negara Indonesia, yaitu berbangsa dan bernegara. Mungkin karena waktunya sudah habis ya untuk kegiatan kita hari
kita akan membahas tentang upaya atau menjaga budaya gotong royong, melestarikan. Kira-kira dari yang telah Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan Kak Sandy untuk memimpin doa kita.